Assalamualaikum warahmatullahi Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada ibu-ibu dosen dan terima kasih juga kepada rekan-rekan saya yang telah hadir di sini. Izinkan kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan laporan akhir PBL kami yang berjudul Analisis Strategi Distribusi dan Transportasi, Kajian Moda, Perencanaan Rute, dan Pengelolaan Bea pada PT Impian Sukses Logistik. Baik, perkenalkan dari kami kelompok 6B. Yang pertama dari saya sendiri, Akmal Ivan Nugraha dengan NIM 4132 30 10 55. Saya Afifah Najwa Putri Barata dengan NIM 4132 30 10 34. Saya Renata Bertobing dengan NIM 4132010141. Saya Muhammad Iqbal Arif dengan NIM 4132 30 10 49. Saya Gita Menjelamre Utagalung dengan NIM 4132 30 10 43. Baik, boleh di slide selanjutnya, Bang. Oke, untuk latar belakang perusahaan PT Impian Sukses Logistik ini sendiri adalah perusahaan logistik yang berdedikasi untuk memberikan solusi pengiriman yang efisien dan handal bagi kliennya. Dengan pengalaman yang mendalam di industri logistik, PT Impian Sukses Logistik menawarkan berbagai layanan, termasuk pengiriman internasional dan domestik, pengurusan bea cukai, serta penyimpanan. Oke, untuk materi selanjutnya bisa dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Renata Barutobing. Silahkan kepada Renata. Baik, di sini saya akan menjelaskan jenis layanan pengiriman barang di perusahaan Impian Sukses Logistik. Yaitu yang pertama ada pengiriman barang atau freight, layanan pengiriman barang yang mencakup pengangkutan barang antar negara dengan menggunakan berbagai moda transportasi yaitu darat, udara, dan laut. Yang kedua ada shipment LCL dan FCL. Layanan shipment LCL atau Less Than Container Load dan FCL atau Full Container Load merupakan solusi pengiriman barang yang fleksibel sesuai kebutuhan pelanggan. Yang ketiga ada layanan perizinan logistik, yaitu layanan ini meliputi pengurusan izin pengiriman barang, izin pergudangan, serta izin operasional transportasi yang sesuai dengan regulasi pemerintah. Boleh di next. Selanjutnya ada jenis layanan pengiriman barang di perusahaan Impian Sukses Logistik. Yang pertama itu ada tracking dan ship forwarding, yaitu layanan pelacakan atau tracking pengiriman barang secara real time yang memungkinkan pelanggan memonitor status dan lokasi barang selama proses pengiriman, dan layanan stevedoring yang meliputi kegiatan bongkar muat barang di pelabuhan yang dikelola. Yang terakhir ada import-export license, layanan pengurusan dokumen izin impor dan ekspor yang diperlukan bagi importir dan eksportir untuk memasukkan atau mengeluarkan barang tertentu dari negara. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis dokumen yang diperlukan saat pengiriman barang. Yang pertama ada NPBB atau Nota Pelayanan Pengeluaran Barang. Dokumen resmi yang diterbitkan oleh petugas bea dan cukai sebagai bukti pelayanan dan persetujuan atas pengeluaran barang dari kawasan pabean atau tempat penimbunan sementara. Dokumen ini berfungsi sebagai tanda bahwa barang telah diperiksa dan diizinkan untuk keluar dari kawasan tersebut sesuai prosedur yang berlaku. Next. Yang kedua ada PPFTZ atau Pemberitahuan Pabean Free Trade Zone, yaitu pemberitahuan resmi kepada bea cukai terkait pemasukan atau pengeluaran barang ke dan dari kawasan perdagangan bebas Free Trade Zone. Dokumen ini wajib digunakan untuk mengatur dan mengawasi arus barang di kawasan perdagangan bebas agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di sampingnya ada contoh dokumen PPFTZ. Oke, boleh di next. Yang ketiga ada BL atau Bill of Lading, yaitu dokumen pengangkutan yang dikeluarkan oleh perusahaan pelayaran atau pengangkutan sebagai tanda bukti penerimaan barang untuk diangkut dan di kontrak pengangkutan barang tersebut ke tujuan tertentu. Next. Yang keempat ada invoice,
yaitu dokumen komersial yang berisi rincian barang yang dikirim, harga, jumlah, dan syarat pembayaran. Dokumen ini digunakan sebagai bukti transaksi jual-beli antar penjual dan pembeli, serta menjadi dasar untuk proses bea cukai. Sampingnya ada daftar dokumen invoice. Boleh di next. Yang kelima ada packaging list, yaitu dokumen yang mencantumkan rincian isi kemasan barang yang dikirim, termasuk jumlah, jenis, dan berat barang. Dokumen ini membantu pihak penerima dan bea cukai dalam memeriksa dan mencocokkan barang yang diterima dengan yang tercantum. Contoh gambarnya ada di samping. Oke, boleh di next. Yang keenam ada SPPB atau Surat Persetujuan Pengeluaran Barang, yaitu surat resmi yang diterbitkan oleh pejabat bea cukai sebagai persetujuan akhir untuk pengeluaran barang impor dari kawasan pabean setelah seluruh proses pemeriksaan dan administrasi selesai. Dan yang terakhir ada manifest, yaitu laporan yang memuat rincian seluruh barang dan muatan yang dibawa oleh sarana pengangkut kapal atau pesawat atau truk saat memasuki atau meninggalkan pelabuhan atau tempat penimbunan sementara. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pemilihan moda transportasi. Yang pertama ada kualitas layanan. Yang kedua ada keandalan waktu pengiriman. Yang ketiga ada keamanan barang selama proses pengiriman. Yang keempat ada kemudahan komunikasi dan koordinasi. Boleh next, Iqbal. Kemudian saya akan menjelaskan tentang penentuan rute pengiriman barang. Yang pertama ada jenis muatan. Penentuan rute pengiriman barang mempertimbangkan jenis muatan, apakah barang dikirimkan menggunakan LCL yang menggabungkan beberapa pengiriman dalam satu kontainer atau FCL yang menggunakan kontainer penuh secara eksklusif. Kemudian yang kedua ada ketersediaan carrier dan jalur. Faktor ketersediaan carrier dan jalur kapal menjadi pertimbangan penting dalam menentukan rute. Contohnya menggunakan kapal feeder dari Batam ke Singapura sebagai penghubung. Kemudian barang dipindahkan ke mother vessel untuk pengiriman internasional, sehingga memastikan kelancaran dan efisiensi pengiriman. Kemudian yang ketiga ada port of loading dan port of discharge. Pemilihan pelabuhan muat dan pelabuhan bongkar disesuaikan dengan lokasi shipper dan consign. Penentuan ini bertujuan untuk meminimalkan waktu dan biaya pengangkutan darat serta mempermudah proses bongkar muat di pelabuhan. Kemudian yang keempat ada lead time dan schedule kapal. Lead time dan jadwal keberangkatan kapal menjadi faktor penting yang harus disesuaikan dengan kesiapan barang dan permintaan pelanggan. Penyesuaian ini bertujuan untuk menghindari penundaan dan memastikan barang tiba tepat waktu sesuai kebutuhan. Kemudian yang kelima ada efisiensi biaya. Efisiensi biaya menjadi pertimbangan utama dalam menentukan rute. Banyak pelanggan memilih rute dan harga lebih terjangkau meskipun waktu pengiriman lebih lama, sehingga perusahaan harus mampu menyeimbangkan antara biaya dan kecepatan pengiriman agar tetap kompetitif dan memuaskan pelanggan. Get, kok dari pemilihan Incoterm sampai ini sampai yang punyamu yang pengurusan kepabeanan. Soalnya kita pas dapat dua-dua sama Nata. Berarti ini aku langsung baca kan? Iya. Pemilihan Incoterms. DAP atau Delivered at Place. Pihak penjual bertanggung jawab penuh atas pengiriman barang dari lokasi asal hingga sampai ke tempat tujuan akhir atau door to door. Penjual mengatur semua proses pengiriman termasuk biaya dan risiko hingga barang tiba di lokasi pembeli. FOB, Free on Board, penjual hanya bertanggung jawab sampai barang berhasil dimuat ke atas kapal di pelabuhan keberangkatan. Setelah barang berada di kapal, risiko dan biaya pengiriman beralih ke pembeli. EXW, Xworks, penjual menyerahkan barang kepada pembeli di tempat usaha penjual, misalnya pabrik, gudang, atau lokasi lain yang disepakati. Dalam ketentuan EXW, tanggung jawab penjual paling minimal, yaitu hanya menyediakan barang dan dokumen yang diperlukan di tempatnya. Pengurusan kepabeanan. Dalam proses kepabeanan, custom clearance langkah-langkahnya meliputi
Yang pertama, registrasi perusahaan ke PPJK atau PBJK. Sebelum melakukan kegiatan ekspor atau impor, perusahaan harus terlebih dahulu terdaftar di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta menjalin kerjasama dengan PPJK. Perusahaan jasa yang membantu proses administrasi kepabeanan. PPJK digunakan untuk pengiriman barang kiriman seperti paket pos atau kargo kecil. Boleh di next. Yang kedua, cek HS kode dan regulasi ekspor impor di INSW atau NTR. Sebelum melakukan pengiriman barang, penting untuk mengidentifikasi klasifikasi barang dengan HS kode. Harmoni sistem kode. INSW Indonesia National Single Window, portal resmi pemerintah untuk mengecek ketentuan impor dan ekspor. NTR National Trade Repository, referensi lengkap untuk melihat regulasi, tarif pajak, dan ketentuan lainnya. Baik, untuk aktivitas atau studi kasus kepabeanan, di sini saya akan menjelaskan. Dalam studi kasus ini, kami mengambil PT Impian Sukses Logistik selaku perusahaan freight forwarding dipercaya oleh kliennya, yaitu sebuah perusahaan retail elektronik di Indonesia, untuk menangani proses impor barang di Tiongkok, dari Tiongkok maksud saya, ke Indonesia. Barang yang diimpor berupa kamera CCTV dan kabel aksesorisnya yang termasuk dalam kategori barang elektronik dengan HS code 8525.80.20. Wait, kedengaran nggak suara fogging? Nggak ada. Nggak ada kan? Oke, boleh di next, Bang. Lalu untuk proses pengiriman barangnya, yang pertama itu di booking dan pengangkutan. Di sini klien memberikan PO dan invoice kepada freight forwarder, lalu freight forwarder melakukan booking space dengan shipping line. Yang kedua, pemuatan di negara asal atau ekspor. Barang dikemas dan dimuat di pelabuhan Tiongkok, diterbitkan dokumen seperti invoice, packing list, dan bill of lading. Yang ketiga, pengapalan. Barang dikirim via laut atau sea freight menuju pelabuhan Tanjung Priok. Estimasi lama pengiriman kurang lebih 10 hari. Oke, boleh di next, Bal. Selanjutnya nomor 4, pemberitahuan impor barang atau PIB. Setelah kapal tiba, pihak freight forwarder atau PPJK, pengusaha pengurusan jasa kepabeanan, menginput data ke sistem INSW dan mengajukan PIB. Yang kelima, penetapan jalur pemeriksaan. Sistem menentukan jalur antara jalur merah, jalur kuning, atau hijau. Dalam kasus ini merupakan mengambil jalur kuning, yang dimana jalur kuning ini memeriksa dokumen. Terus yang keenam, perhitungan bea masuk dan pajak. Berdasarkan HS Code barang, dilakukan perhitungan bea masuk, PPN impor, dan PPH impor. Oke, boleh di next, Bang. Yang ketujuh, pembayaran. Importir membayar bea dan pajak melalui bank persepsi. Yang ke-8, pemeriksaan dan persetujuan. Petugas bea cukai memeriksa dokumen karena jalur kuning tadi setelah disetujui SPPB. Yang ke-9, pengeluaran barang atau delivery order. Setelah SPPB, barang dikeluarkan dari pelabuhan dan dikirim ke gudang penerima barang. Baik, untuk perhitungan bea masuk dan pajaknya, di sini ada data-datanya ya, data-data barangnya. Yang pertama itu jenis barangnya seperti kamera CCTV dan kabel dengan HS code 8525.80.20. Jumlahnya 100 unit. Harga barangnya itu $10.000 per satu unitnya. Nilai tukarnya itu Rp15.500 per satu dolarnya. Tarif bea masuknya itu 10% sesuai dengan HS code-nya. Terus untuk PPN impornya 11%. Terus untuk PPH impornya itu ada 2,5% karena ada apinya. Boleh di selanjutnya, Bal. Nah, ini merupakan contoh perhitungannya. Yang pertama kita menghitung dulu untuk satuan harga barangnya, yaitu $10.000 dikali 100 unit, itu mendapatkan $1.000.000. Terus diubah ke dalam rupiah menjadi $1.000.000 dikalikan dengan 15.500, itu dapatnya 15.500.000.000 rupiah.
Untuk biaya masuknya itu 10% dikali 15 miliar 500 juta itu mendapatkan 1 miliar 550 juta rupiah. Untuk PPN-nya itu ini dijumlahkan dari DPP PPN yaitu CIF ditambah BM itu mendapatkan 17 miliar 50 juta rupiah. Untuk PPN impornya 11% dikali 17 miliar 50 juta rupiah itu dapatnya 1 miliar 875 juta 500 ribu rupiah. Untuk PPh impornya karena menggunakan API tadi itu 2,5% dikali 17 miliar 50 juta rupiah itu dapatnya 426 juta rupiah 250 ribu. Terus untuk pajaknya itu tinggal dijumlahkan 15 juta 500 15 miliar 500 juta rupiah ditambah 1 miliar 875 juta rupiah 500 ribu ditambah 426 250 ribu. Itu dapatnya 17 miliar 801 juta 750 ribu rupiah. Untuk kasus riset operasi bisnis, contoh kasusnya adalah menggambarkan kebutuhan pengiriman arang kayu dari Indonesia ke Tiongkok dengan rincian sebagai berikut. Rute asal Batam, Indonesia, dan negara pelabuhan tujuan Shanghai, Tiongkok. Untuk Incoterm yang digunakan adalah FOB. Dan nama barang arang kayu jenis pengiriman yaitu FCL. Untuk estimasi total gross weight yaitu 20.000 kilo dan demand packing dikemas dalam karung PP woven dan dipalet untuk memudahkan loading atau unloading dan stabilitas. Palet sudah difumigasi dan memiliki tanda ISPM 15. Untuk simulasi skenario distribusinya sebagai berikut, yaitu Batam simulasi distribusinya berasal dari 3 sumber gudang di Indonesia, yaitu Batam dengan kapasitas 20 ton, Surabaya dengan kapasitas 25 ton, dan Belawan dengan kapasitas 15 ton. Dan total supply-nya adalah 60 ton. Sementara permintaan berasal dari 3 pelabuhan tujuan di Tiongkok. Seperti Shanghai sebanyak 30 ton, Tianjin 15 ton, dan Guangzhou 15 ton. Dan total demand juga 60 ton sehingga supply dan demand dalam kondisi yang seimbang. Biaya pengiriman per ton masing-masing pelabuhan asal ke pelabuhan tujuan dan berbeda-beda. Misalnya dari Batam ke Shanghai 100 US dollar dan Surabaya ke Shanghai 90 dolar dan Belawan ke Shanghai 110 dolar. Lalu metode yang akan digunakan pertama yaitu metode least cost, yaitu metode yang mengalokasikan barang berdasarkan biaya pengiriman termulah terlebih dahulu. Dan hasil alokasinya yaitu dari Batam 5 ton ke Shanghai dan 15 ton ke Guangzhou. Dari Surabaya 15 ton ke Shanghai dan dari Belawan 15 ton ke Tianjin. Dan total biaya dari alokasi ini yaitu 6.350 US dollar. Lalu kita akan menggunakan metode modified distribution, yaitu metode yang mengoptimalkan alokasi tersebut agar total biaya lebih rendah. Dan hasil dari alokasi tersebut yaitu dari Batam ke Shanghai 20 ton, dan dari Surabaya 10 ton ke Shanghai dan 15 ton ke Guangzhou, dan dari Belawan 15 ton ke Tianjin.
dan total biayanya adalah 5.900 US dollar. Kesimpulan dari metode-metode di atas yaitu dengan mengoptimalkan metode sebelumnya kita dapat menghemat se- biaya transportasi sebesar 450 US dollar. Baik. Oke, terima kasih kepada rekan-rekan saya yang telah menjelaskan. Boleh di next untuk slide selanjutnya, Bal, untuk bukti dokumentasi kelompok. Nah, ini adalah lampiran yang telah kami berikan sebagai bukti dokumentasi kelompok kami yang telah mengerjakan selama proses PBL semester ini. Baik, eh mungkin boleh di slide, Bal, selanjutnya, Bal. Baik, mungkin itu saja yang dapat kelompok kami presentasikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih kepada rekan-rekan saya juga yang telah menjelaskan semuanya. Dan terima kasih juga kepada ibu-ibu dosen yang telah mendengarkan. Saya selaku anggota dari kelompok 6B ingin mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.